bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa qafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati pembina, pimpinan, pengurus, asesi, seluruh peserta dan tamu undangan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat atas penyelenggaraan ASESI yang keberapa sekarang? Yang kelima. Saya baru pertama kali hadir, tapi melihat dari pameran di depan sana, nampak sekali bahwa geliat kebangkitan pendidikan Islam makin hari makin menguat di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali pada proyek video saya. Kali ini saya akan menganalisis pidato, apakah pidato tersebut sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat, NIM saya 64240868. Saya dari kampus UBSI Tangerang Cimone, Prodi Manajemen. Pada video kali ini saya akan menganalisis pidato dari Pak Anies Rashid Baswedan, dan acara ini diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 28 sampai dengan 29 Oktober 2017 bertempat di Taman Mini Indonesia Indah. Pidato tersebut berbicara tentang pendidikan yang menumbuhkan. Dalam pidato ini, Pak Anies mengungkapkan pentingnya lingkungan yang mendukung bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Mari kita lihat lebih dekat bagaimana Pak Anies menggunakan bahasa untuk menyampaikan pesan-pesan penting ini. Saya ingin sampaikan singkat saja, pendidikan adalah tentang masa depan. Pendidikan adalah tentang menyiapkan generasi baru. Dan pendidikan tidak membentuk, pendidikan menumbuhkan. Dia menumbuhkan. Karena dia menumbuhkan, maka yang diperlukan sangat mendasar adalah bagaimana tanah tempat bibit tumbuh bisa subur. Bibit dan tanah tempat tumbuh itu iklimnya baik. Kalau kita membayangkan anak-anak sebagai biji, ketika masih biji itu dia tidak kelihatan batangnya, tidak kelihatan akarnya, tidak kelihatan daunnya, tapi dia masih biji. Sehebat apapun sebuah biji, ya dia tidak kelihatan seluruh komponennya. Nanti kalau dia sudah tumbuh berkembang, kalau biji tanaman itu, maka akan terlihat batangnya, akan terlihat daunnya, akan terlihat buahnya, akan terlihat bunganya. Tapi pada saat dia masih menjadi biji, belum terlihat. Kadang-kadang kita melihat biji seperti kita melihat tanaman yang lengkap. Lalu kita ingin biji ini punya semuanya. Punya bunganya, punya seluruhnya. Tidak bisa. Karena biji itu akan menjadi tumbuhan yang lengkap, memerlukan waktu, memerlukan proses penumbuhan. Biji yang baik membutuhkan lahan yang subur. Di mana lahan yang subur itu? Satu, di rumah. Rumahnya harus menjadi lahan yang subur. Yang kedua di mana? Di sekolah. Dia juga lahan yang subur. Yang ketiga di antara rumah dan sekolah.
yaitu di lingkungannya. Karena itu ketika kita membicarakan tentang pendidikan, bayangkan seperti kita menumbuhkan biji itu. Pada pidato ini, Pak Anies Baswedan menyampaikan bahwa pendidikan bukan hanya soal angka atau nilai, tetapi bagaimana proses pendidikan itu dapat menumbuhkan potensi setiap individu. Untuk menggambarkan hal ini, Pak Anies menggunakan analogi yang sangat kuat, yaitu anak-anak kita adalah biji yang memiliki potensi untuk tumbuh menjadi pohon yang besar. Mari kita lihat lebih jauh bagaimana Pak Anies menggunakan bahasa untuk mengkomunikasikan pesan ini. Kalau kita membayangkan anak-anak sebagai biji, ketika masih biji, itu dia tidak kelihatan batangnya, tidak kelihatan akarnya, tidak kelihatan daunnya, tapi dia masih biji. Sehebat apapun sebuah biji, ya dia tidak kelihatan seluruh komponennya. Nanti kalau dia sudah tumbuh berkembang, kalau biji tanaman itu, maka akan terlihat batangnya, akan terlihat daunnya, akan terlihat buahnya, akan terlihat bunganya. Sekarang mari kita lihat bagaimana Pak Anies menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam pidatonya. Dalam pidato ini kita bisa lihat struktur kalimat yang jelas dan mudah dipahami. Sebagai contoh, kalimat yang mengatakan pendidikan adalah proses yang terus berkembang menggunakan struktur yang lugas dan langsung menggunakan ide pokoknya. Selain itu, pemilihan kata juga sangat efektif. Kata menumbuhkan dan potensi sangat tepat digunakan untuk menggambarkan bagaimana pendidikan dapat berkembang seiring waktu. Kata-kata ini tidak hanya menggambarkan proses pendidikan, tetapi juga menggambarkan harapan dan optimisme untuk masa depan anak-anak kita. Dengan demikian, pidato ini tidak hanya mengikuti kaidah tata bahasa yang baik dan benar, tetapi juga menggunakan bahasa yang berarti dan membawa pesan kuat. Selanjutnya mari kita bahas tentang gaya bahasa yang digunakan oleh Pak Anies. Dalam pidato ini, salah satu gaya bahasa yang mencolok adalah penggunaan metafora. Misalnya dia mengatakan anak-anak kita adalah biji yang memiliki potensi untuk tumbuh menjadi pohon yang besar. Kalimat metafora ini sangat efektif karena memberikan gambaran visual yang memudahkan dimengerti tentang bagaimana pendidikan harus membantu anak-anak tumbuh sesuai dengan potensi mereka. Dengan kalimat metafora ini, Pak Anies tidak hanya menjelaskan bahwa anak-anak memiliki potensi yang harus dikembangkan, tetapi juga menggambarkan bahwa proses ini memerlukan waktu, perawatan, dan lingkungan yang baik. Hal ini juga memberikan konteks yang lebih dalam tentang bagaimana pendidikan seharusnya berfungsi dalam masyarakat. Selain itu, penggunaan kata-kata seperti lingkungan yang mendukung menggambarkan bagaimana peran sekolah, rumah, dan masyarakat sekitar dalam pertumbuhan anak. Ini adalah contoh personifikasi di mana Pak Anies memberikan sifat aktif kepada lingkungan dalam mendukung pendidikan. Pidato ini sangat sesuai dengan audiens yang hadir, yang terdiri dari pendidik, orang tua, dan masyarakat luas. Pak Anies menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami sehingga pesan yang disampaikannya dapat diterima oleh berbagai kalangan. Sebagai contoh, kalimat seperti pendidikan bukan hanya soal nilai, tetapi juga tentang membentuk karakter yang sangat mudah dimengerti. Bahkan oleh orang yang tidak memiliki latar pendidikan, bahasa yang inklusif dan tidak rumit, Pak Anies berhasil menarik perhatian audiens dari berbagai latar belakang dan mengajak mereka untuk berpikir tentang peran mereka dalam mendukung pendidikan yang berkualitas. Terakhir, kita langsung kesimpulan. Kita ambil kesimpulannya dari analisis ini, kita bisa melihat bahwa pidato Pak Anies Rashid Baswedan tidak hanya mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, tetapi juga menggunakan gaya bahasa yang kuat dan visual seperti metafora untuk menyampaikan pesan mendalam tentang pendidikan. Selain itu, pesan yang disampaikan sangat relevan dan mudah dimengerti ataupun diterima oleh audiens yang beragam.
Dengan menggunakan bahasa yang jelas, metafora yang kuat, dan ide-ide yang relevan, Pak Anies berhasil memberikan pesan yang menginspirasi tentang bagaimana pendidikan dapat membentuk masa depan bangsa. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga analisis ini memberikan wawasan baru tentang bagaimana pidato yang efektif dapat mempengaruhi dan menginspirasi audiens. Kurang lebihnya mungkin itu saja. Bila ada kata-kata ataupun ucapan yang kurang mengenakan ataupun dari segi penyampaian materi ataupun segala hal, tolong dimaafkan. Kurang lebihnya saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya berikutnya.